Selamat sore Bang Agus. Siap. Gimana kabar nih? Wah, baik-baik Mas Gondrong. Wah, ini gondrongnya keren banget nih, tak ke. Piye, gimana kabarnya nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, suasana Pekalongan seperti ini. Selamat datang di Pekalongan. Panas tapi nyaman. Luar biasa. Ini keliling-keliling di Pekalongan nih ceritanya. Alhamdulillah sudah 4 hari di Pekalongan. Ada kegiatan ya kecil-kecilan lah untuk menikmati kegiatan-kegiatan produsen yang ada di Pekalongan. Gitu. Udah dapat apa aja selama muter-muter di Pekalongan ini? Tujuan pertama sih sebenarnya kita ini pengen meliput para pengrajin-pengrajin rumahan. Yang kebanyakan pengrajin-pengrajin kecil itu hanya fokus pada market satu sisi aja. Nah, kita datang untuk memberikan solusi ke teman-teman pengrajin kecil-kecil itu untuk mengenali dunia digital melalui konten YouTube Sahabat Produsen ini. Sahabat Produsen ini penggemarnya udah berapa tuh followersnya? Masih kecil Mas, nggak buru-buru. Iya. Kurang lebih sekitar hampir 19.000 lah. Segitu kok sedikit pemirsa. Saya aja punya akun ini udah berapa tahun. Kan orang itu selalu melihat patokannya dengan pengikutnya, ya kan. Tapi buat apa pengikut besar tapi nggak spesifik, kan gitu. Kalau seperti saya nggak menggebu-gebu sih. Karena saya lebih spesifik untuk mencari pengikut yang berkepentingan pada konten saya. Misalkan para pengusaha yang bergerak di toko-toko grosir pakaian atau pengusaha-pengusaha pengadaan instansi berupa seragam dan sebagainya gitu. Mantap. Ini yang kami pengen tahu dari beberapa netizen yang kami survei itu pada penasaran tentang sejarahnya dari akun apa konten Sahabat Produsen. Sejarahnya Sahabat Produsen sendiri gimana tuh? Jadi pertama begini Mas. Aku ikut campur-campur ngomong Jawa ya. Bebas, ya mosok Pekalongan gak iso ngomong Jawa. Iya. Jadi gini, saya berangkat ini cerita sedikit ke belakang histori masalah kehidupan saya pada waktu 2014. Alhamdulillah pada waktu itu saya berada di satu daerah kabupaten di salah satu Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu Utara. Saya membangun usaha di sana pada waktu 2014 itu jaya-jayanya. Dan salah satu toko terbesar di kecamatan di Kabupaten Luwu Utara itu adalah toko saya. Yang sekarang masih ada itu toko New Java. Nah, 2016 di situ saya kena musibah kebakaran habis. Lantai 1 sampai lantai 3. Dengan kejadian itu merubah segala cita-cita saya pada waktu itu, hingga saya ekonomi saya menurun dan saya harus pergi ke kota untuk mencari mengadu nasib lagi. Nah, sampai di Makassar, di kota Makassar, saya menjadi pedagang pakaian. Pedagang pakaian, pelan-pelan saya berpikirnya seperti ini, kapan saya bisa besar kalau cuma begini terus. Akhirnya saya melangkah ke Pulau Jawa untuk mencari produsen-produsen yang bisa membantu saya mendapatkan produk yang bisa saya jual di daerah gitu, termasuk toko-toko grosir dan sebagainya. Dari situ saya melangkah. 2018 mulai masuk COVID, ya kan? Mulai masuk COVID, saya nggak bisa kemana-mana, bisnis cuman by telepon dan by WA, ya kan. Akhirnya saya punya inisiatif pada waktu itu tahun 2021 selepas Corona, saya berangkat lagi ke Jawa untuk mencari produsen. Saya liput menjadi satu media, yaitu konten YouTube Sahabat Produsen ini. Pada waktu itu, jadi memang perjalanan panjang lah. Nah, artinya dalam perjalanan artinya dalam perjalanan panjang ini
memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Sebuah pencapaian itu tidak penting kalau untuk soal materi, tapi jejak kita ninggalin jejak apa sih, kan gitu. Salah satunya jejak digital saya adalah memberikan wadah bagi teman-teman pengrajin kecil untuk kita liput supaya makin banyak orang yang mengerti bahwa daerah Pekalongan ini spesialnya produsen apa sih, kan gitu. Jejak digital sampai kapanpun kan itu masih tetap, kan betul. gitu. Mau baik atau Alhamdulillah. Dengan ditambah produk ini bagaimana? Deruci yang saya sudah menggunakan memang baik, terutama untuk berarti apa ya, penumpukan tanah, pengembalian tanah yang rusak akibat urea, pestisida. Ini baik, Bagus Pak. bagus. buruk bisa dilihat untuk ke belakang. Tergantung siapa yang mau memanfaatkan. Kalau memang itu tidak bermanfaat bagi dia, ya nggak ada masalah, lewatin aja. Tapi masih banyak orang yang membutuhkan itu. Iya. Dari itu semua pasti ada titik balik atau sesuatu yang sangat dalam dari hati atau fondasi fundamentalnya sebuah tindakan. Pasti ada yang melatar belakangi sampai jenengan melakukan aksi seperti ini. Apa sih alasan yang paling mendasar sehingga berani melakukan lompatan besar seperti ini? Oke. Sebenarnya kalau mau dipikir secara finansial ya Mas, sampean bayangkan aja. Saya berangkat dari Makassar, kita butuh biaya cukup besar. Pesawat yang jelas kan? Belum hotel, belum transportasi, akomodasi, itu nggak sedikit. Nggak perlu ceritakan nominalnya lah. Yang jelasnya itu akan menjadi beban saya pribadi dan tidak ada sponsor sama sekali. Satu tujuan saya pengen pengrajin kecil ini go nasional. Pengrajin yang kan sudah sering lihat YouTube saya masuk gang ya kan, pengrajin yang dalam gang kecil apa sembarang itu saya liput supaya masyarakat Indonesia ini tahu dan bangga dengan budaya dan kreativitas masyarakatnya sendiri, gitu loh. Dari itu semua pasti kan ada orang yang tidak sepaham atau orang yang belum apa-apa sudah mencaci, ya kan? Udah suudon dulu. Nggak mungkin kamu nirlaba atau nggak nyari keuntungan. Banyak tudingan negatif tentang aksi yang kita lakukan. Nah, dari tudingan negatif itu semua, bagaimana sih cara Bapak menghadapinya? Saya pernah baca komentar itu. Wah, ini calo ini kan gitu. Itu salah satu lah ya komentar negatif. Tapi saya menganggap begini aja. Apa yang saya perbuat, saya suguhkan ke masyarakat tergantung mereka yang menilai. Saya tidak mau pusing lah. Kan gitu. Jadi yang menjadi kebanggaan saya, banyak orang yang terbantukan dengan konten YouTube saya ini. Yang awalnya mereka itu hanya mempunyai satu pelanggan atau dua pelanggan. Sekarang setelah bergabung dengan sahabat produsen, tiap hari itu lebih dari 10 untuk menghubungi dia, kan gitu. Itu satu manfaat. Yang saya pikir kalau masalah netizen mau ngomong seperti ini, ngomong seperti ini, ya pusing Mas. Rambut ini lah wis entek Mas. mikirin wong suuson wis ndak karu-karuan. Lamu pusing. Tohnya saya ndak pernah siapapun yang membantu saya dan saya tidak pernah dibiayai oleh orang pihak kedua atau pihak ketiga untuk operasional saya membuat konten YouTube. Real ini pribadi dari saya. Sampai bisa hitung sendiri aja. Akomodasi, transportasi, perjalanan dari Makassar sampai kembali ke Makassar lagi kurang lebih sekitar 12 sampai 15 hari. Itu hampir tiap bulan saya lakukan. Hitung aja. Dari Semarang turun pesawat langsung Pekalongan, kadang Jepara, kadang Solo, tergantung schedule-nya ya. Nanti pulang dari Jakarta baru Makassar. Hitung aja akomodasinya. Ini dari seperti ini tanggapan dari mitra kita atau orang yang kita publikasikan atau orang yang kita dukung kayak pengusaha-pengusaha kecil itu, mereka bagaimana responnya terhadap aksi ini? Alhamdulillah dia lebih banyak positifnya.
memberikan ucapan terima kasih. Dan banyak feedback yang dia dapat, yang awalnya dia hanya berharap satu konsumen, tapi tiap hari dia mendapatkan konsumen baru. Berarti gitu. sangat terbantu ya. Nah, bahkan yang dulunya saya liput itu cuma mesin jahit satu, sekarang setelah 2 tahun seperti yang di Cipadu. Dulu itu dia cuma mesin jahit itu cuma 2. 2 tahun yang lalu, pertama itu saya liput, sekarang hampir 2 tahun lah. Bulan kemarin saya datangin sudah 13 mesin jahit. Oh, peningkatan drastis. Nah, peningkatan. Nah, itu saya tanyakan hampir 90% customer baru itu dia dapatkan dari YouTube. Dari YouTube ya. Yang sebelumnya dia nggak ngerti memanfaatkan Nah, YouTube. gitu. Sekarang kita edukasi gitu ya. Jadi luar biasa memang manfaatnya bagi teman-teman, sahabat semuanya, yang apalagi generasi milenial. Kalian kan masa-masa produktif, benar nggak? Manfaatkanlah dunia digital itu yang lebih. Alhamdulillah. Dengan ditambah produk ini bagaimana? Deruci yang saya sudah menggunakan memang baik, terutama untuk berarti apa ya, penumpukan kulit tanah, pengembalian tanah yang rusak akibat urea, pestisida. Ini baik, Bagus, Pak. bagus. Positif. Betul Jangan tuh. buang-buang waktu. Memulai dari sekarang, jangan menunda untuk memulai hal baik. Untuk urusan masalah finansial ataupun apa yang akan didapatkan, udah nggak usah dipikir dulu. Yang penting kamu memulai untuk berbuat yang lebih baik, kan gitu. Jadi kalau saya mau pikir setiap bulan biaya akomodasi yang begitu banyaknya, alhamdulillah anak bojoku sik mangan di rumah, Mas. Iya. Benar nggak? Betul. Kan gitu. Nah, ini bukan biaya sedikit, tapi tohnya semua ada yang ngatur, kan gitu. Tinggal bagaimana cara menempatkan diri kita setiap kita ketemu mitra kita, ketemu klien kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Insya Allah rezeki itu mengalir pada orang-orang yang silaturahminya. Jadi di sini kita nggak apa-apa ya bongkar-bongkar rahasia-rahasia bisnis seperti ini ya. Monggo. Siap. Kita welcome aja kan gitu. Saya nggak pernah takut kok. Oh, produsennya Pak Agus di sana yang biasa kerjakan, nggak ada masalah. Kalau kamu masuk aja silakan. Karena rezeki nggak akan tertukar. Udah nggak akan tertukar kan. Luar gitu. biasa. Iya, ini kan sering pergi luar kota ya. Sebulan bisa hilang separuh bulannya untuk bepergian. Ini anak istri di rumah gimana nih ceritanya nih? Ngomong Yang apa nih? awalnya ya kan, ya terutama seorang istri ya kan, ya masih elek-elek ini dia di Jogo sing ganteng Mas kan gitu, bahaya jadi bojoku. Tapi ya lama kelamaan itu jari wong Jawa itu lantaran kulino. Pertama ditinggal, selalu telepon dan sebagainya, pemikirannya mungkin yang macam-macam. Oh, suami saya gimana dan bagaimana, banyak kejadian yang aneh-aneh. Oh, yang namanya pelakor dan sebagainya. Saya berangkat keluar dari rumah dengan niat untuk mencari rezeki. Ingat saja, setiap orang melangkah dari rumah mempunyai niat untuk bekerja, ya yang dilakukan adalah bekerja. Kecuali dalam diri kita sudah mempunyai niat lain. Wah, aku tak kerja kok di kono, saumpamanya ada kesempatan untuk berbuat buruk. Nah, ini yang membuat kita. Tapi alhamdulillah saya bisa mewujudkan apa yang diinginkan keluarga saya wujudkan. Apa yang saya inginkan dari pribadi saya, alhamdulillah terwujud. Dan saya sampai saat ini bukan orang kaya, tapi saya sudah tercukupi dalam pribadi saya. Gitu, nah, di balik layar dari sebuah postingan tentang mengangkat pelaku usaha ini, pasti kan Bapak punya bisnis sendiri kan ya, untuk menopang aktivitas ini semua. Sampai saat ini apa saja yang sedang digeluti usahanya? Saya di Makassar itu ada 2 toko campuran, ya kan, seperti minimarket gitu. Itu ada 2 cabangnya.
Terus saya sebagai pelaku usaha produsen, ada produk-produk yang saya manfaatkan untuk bisnis saya. Untuk jualan sendiri lah. Jualan ibaratnya. sendiri kan gitu. Terus kadangkala saya mengambil momen dikala ada pengrajin kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Saya carikan bahan baku di Jakarta, saya carikan bahan baku di Bandung untuk saya suplai ke pengrajin. Nah, di situ saya juga dapat untung. Yang awalnya ya kan pengrajin-pengrajin itu enggak tahu, Pak Agus, bahan begini ini dari mana sumbernya? Ketemu saya, alhamdulillah. Oh iya ada, karena saya mobilitasnya cukup tinggi untuk mencari link-link mulai dari kebutuhan kompleks itu seperti apa. Terbukti saya sudah suplai bahan baku ke Jepara, ke Pekalongan, ke Comal. Itu saya sudah ada beberapa klien untuk mensuplai bahan baku. Saya langsung koneksi ke pabrik. Nah itu. Terus ada lagi satu distributor produk-produk perabotan rumah tangga yang ada di Jakarta. Itu namanya CV GIS Indonesia. Itu salah satu perusahaan saya yang alhamdulillah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Sampean tahu enggak? Pas. Ini dari Deruci untuk pertanian. Mohon diterima ya Pak. Saling Itu modalnya berapa? Modalnya cuman handphone aja dengan YouTube saya. Semua customer 90% itu saya dapatkan dari YouTube tersebut. Mereka menghubungi saya, Mas Agus, bisa enggak dibelanjakan ini, ada uang. Kepercayaan itu luar biasa. Akhirnya saya belanjakan, saya dapat profit, saya tabung, akhirnya saya membuka satu perusahaan yang akhirnya saya berdiri saat ini. Saya bisa memberdayakan kurang lebih sekitar 10 orang di sana, karyawan saya gitu. Itu sedikit penghasilan saya yang continue lah kan gitu. Nasib income saya. Itu aktivitas seperti yang kita lakukan sekarang ini, misi yang sekarang ini kan termasuk buang-buang uang ya. Nah, istilahnya bakar uang apa ya? Ya benar. Nah, dan banyak orang yang berkata bakar uang itu apa nggak rugi sih, gitu kan? Nah di depan kan tadi sudah kelihatan ya, dengan kita mempermudah jalan orang, pastinya Allah juga akan mempermudah urusan kita kan. Nah sekarang yang mau kami tanyakan ini, berapa sih uang yang dibakar sampai jadi segede ini sekarang gitu loh. Sebenarnya ini nggak gede sih kalau melihat saya itu. Apa sih sahabat produsen itu masih segelintir orang aja yang melihat saya wow. Ya kan, yang lainnya itu masih belum kan gitu. Tapi di dalamnya itu saya cukup bangga dengan kekuatan diri saya untuk membangun channel ini. Karena sedikit bocoran, saya membuat satu konten video itu dengan operasional dan sebagainya, mobilitas dan sebagainya, kurang lebih satu video itu saya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Dan satu titik bisa menghabiskan 3 atau 4 video ya, untuk satu kali perputaran dalam satu hari. Silakan aja hitung berapa video yang ada di konten saya kan gitu. Itu bisa dihitung berapa uang yang sudah dibakar di situ. Gitu. Jadi buang-buang uang atau bakar uang itu sebenarnya rugi nggak sih? Bagi saya, alhamdulillah saya tidak pernah dirugikan sih. Nggak pernah. Karena saya itu paling suka gini mas. Tiba-tiba ditelepon orang yang pernah saya liput 1 tahun yang lalu, Pak Agus, alhamdulillah. Ada chatnya di sini. Pak Agus, alhamdulillah. Saya dimasukkan YouTube, tiap hari ada orang yang menghubungi saya, walaupun itu tidak belanja, tapi banyaknya orang yang menghubungi saya, minimal 1 minggu 1 kali ada yang closing. Bangga banget saya. Dan ada satu pengrajin yang benar-benar itu saya nggak tahu bagaimana caranya, saya ucapkan terima kasih. Pada waktu saya liput daerah Bogor, namanya Pak Haji siapa itu, hampir tiap hari itu kasih income saya. Penghasilan omsetnya dia yang informasi dari YouTube
tiap hari saya dikirim uang 100.000, 150. Pak Agus, ini bagiannya Pak Agus ya, komisinya Pak Agus, karena customer dari YouTube tiap hari ada belanja. Itu sebuah manfaat yang luar biasa, sebuah rezeki yang datangnya saya nggak tahu dari mana gitu. Nah itu salah satu income yang saya dapat kan gitu. Kalau untuk urusan masalah rugi atau enggak itu untuk bakar uang, ya sudahlah, uang sudah nggak ada, mau dicari kemana lagi kan gitu. Alhamdulillah. Dengan ditambah produk ini bagaimana? Deruci yang saya sudah menggunakan memang baik, terutama untuk berarti apa ya, penumpukan kulit tanah, pengembalian tanah yang rusak akibat urea, pestisida. Ini baik nih. Bagus Pak. Bagus. Ya, luar biasa sekali. Sebenarnya kalau yang kita lihat selama ini itu banyak pemula-pemula di bidang YouTube itu yang menginginkan viral atau followersnya bertambah banyak gitu kan. Namun banyak di antara mereka yang tahu-tahu putus di tengah jalan gitu kan. Terus mereka kebingungan ide. Nah ini boleh nggak minta tips dan trik untuk kiat-kiat membangun sebuah konten YouTube yang apa ya, bagi yang modalnya minim gitu, bagaimana triknya? Jadi gini, bagi teman-teman yang ada di luaran sana, terutama yang selalu saya sebut itu teman-teman milenial lah, generasi Z. Kalian daripada menggunakan handphone kalian dengan hal-hal yang negatif seperti main game dan sebagainya, kehidupan kalian dokumentasikan semua dalam satu akun ataupun platform yang bisa memberikan profil diri kamu. Contohnya gini, seperti saya basicnya adalah pedagang. Dalam keseharian saya sebagai pedagang, itu aja yang saya kupas terus hingga nanti suatu saat orang melihat, kalau seumpamanya saya mau beli celana, ya ini di Pak Agus. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di luaran sana, di desa dan sebagainya, kan banyak konten kreator itu. Kalau memang suka mancing, ya udah fokus. Ya jangan lupa tanggung jawab di rumah, ya kan. Kamu videokan semua. Kalau suka tanam cabai aja itu videokan semuanya. Gunakan keseharianmu itu sebagai dokumentasi dalam diri kamu. Di dalam media sosial, ya kan, belum tentu seumpamanya sampean, ya kan, hobinya itu sekedar merawat ikan, ya kan. Belum tentu orang di luaran sana yang banyak yang menginginkan untuk bagaimana merawat ikan dengan baik. Mereka nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya, kan gitu. Jangan beranggapan, wah sudah banyak video gini. Semua orang punya karakter sendiri-sendiri dalam dirinya. Saya sampai sekarang ini saya nggak tahu apa yang disuka dengan sahabat produsen ini. Nah, yang menilai adalah netizen, kan gitu. Yang menilai apa yang baik dalam sahabat produsen kan orang lain, Mas. Berarti positive thinking dulu ya. Iya, kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, lakukan aja. Masa bodoh tentang respon netizen mau apa? Banyak orang-orang yang viral dan sebagainya, cuman sekedar ada yang gara-gara ketawanya bisa viral, ya kan. Nah, di titik puncaknya, dikala dia sudah terkenal, bagaimana dia memanfaatkan media sosial. Contohnya seperti ini, dikala kamu viral dengan mungkin, ya kan, viral dengan mancing, usahakan sisi bisnisnya itu dikupas. Kebutuhan orang mancing banyak, ya kan. Coba lakukan berdagang dengan produk-produk yang sehubungan dengan pancing. Pengikut kalian kan orang hobi mancing semua. Mana kali ada yang nggak tahu linknya, gitu kan? Itu kan manfaatnya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan orang-orang yang hobi mancing, gitu. Membangun bisnis dari satu frekuensi dan satu peminatan dulu, nggak usah lebar-lebar. Nggak usah lebar-lebar. Oke. Kuncinya konsisten. Siap. Itu. Terima kasih sahabat sekalian sudah menyimak, dan jangan lupa untuk terus ikuti
konten Asik. inspiratif dari Info Kota. Jangan Selamat lupa sore. ya, ikuti sahabat produsen di channel YouTube sahabat produsen. Salam. Iya, di